Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Nas'alullaha husnal khatimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Al-ayah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, yang saya hormati beliau Simbah Haji Ali Mahmudi, dan yang saya hormati Al-Ustadz Mulyatin, dan juga para jamaah Masjid Al-Istiqomah, para bapak, ibu, dan mas, adik, lan bayu sedaya ingkang sami rawuh. Semoga senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tetap teguh di dalam shiratal mustaqim, yaitu jalan lurus yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Allah mempertemukan kita pada malam hari yang mulia, malam hari Jumat, dan juga pada bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Dipertemukan dalam keadaan yang mulia, dalam keadaan thalabul ilmi, dan mempelajari kitab yang paling mulia, yaitu kitab Al-Quran. Semoga dengan segala kemuliaan ini besok di yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul akhirah, kembali Allah mempertemukan kita dalam keadaan yang mulia. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, kajian tafsir Al-Quran kita sampai kepada surah Al-Hajj. Tepatnya kita ulas kembali 34, karena kemarin 34 belum selesai, terus waktu sudah habis. Dimulai ayat walikulli ummatin, nanti kita sambungkan kembali dengan ayat itu. Seperti biasa, mari kita mulai dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum
bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin lan iku tetep saben-saben umat ja'alna wasdadu'aken ingsun mangsakan ing hari raya idan tegese hari raya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap umat niku gadah hari raya idan. Sedangkan menurut Ikrimah mangsakan itu adalah dzabhan, hewan sembelihan. Ada syariat penyembelihan. Wa qala Zaid bin Aslam fi qawlihi man walikulli ummatin ja'alna mansakan innaha Makkah lam yaj'alallah li ummati qatta mansikan ghairaha. Sing dimaksud mangsakan niku adalah kota Mekah. Maksudnya kota Mekah adalah kota yang mendapatkan kekhususan tersendiri, dimuliakan tersendiri di dalam syariat agama Islam. Lihat guru supaya podo eling utawa supaya podo zikir sapa wong iku kabeh ismallahi ing asmane Allah alama ing atase barang razaqahum kang wis paring rezeki sapa Allah ing umat mim bahimatil an'am nyatane saking sembelihane hewan ternak. Dengan diadakannya hari Idan, terkhusus adalah hari Idul Adha,
Ini berhubungan ya. Antara tiga pendapat ini berhubungan. Pertama, menurut Ibnu Katsir, mangsakan itu adalah Id, hari raya. Ikrimah mengatakan adalah hewan sembelihan. Sedangkan pendapat Zaid bin Salim sing dimaksud mangsakan itu adalah kota Makkah. Tiga-tiganya ini berhubungan. Hari Idul Adha, di situ ada syariat menyembelih hewan kurban, juga ada ibadah haji yang dilaksanakan di kota Makkah. Jadi ketiga atau keempat pendapat tersebut sebenarnya saling berkaitan. Anane Allah Subhanahu wa taala maringi hari riyaya Idul Adha, umat Islam seluruh dunia merayakannya dengan menyembelih hewan kurban, kemudian membagi-bagikannya adalah agar mereka itu mau ingat kepada Allah dengan memperbanyak membaca zikrullah, dengan membaca asma-asmanipun Gusti Allah. Falillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bahkan dengan kita menggunakan asmaul husna, ini bisa menjadi salah satu bagian dari wasilah kita agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Allahumma amin. Ketika kita suatu saat sedang ditimpa oleh musibah, maka kita membaca asma Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim. Wahai Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ya Fattah, wahai Allah yang Maha membuka segala urusan, memberikan jalan segala permasalahan. Ya Alim, wahai Allah yang Maha mengetahui, tolonglah hambamu ini. Itu salah satu cara kula lan panjenengan berdoa dengan asmaul husna. Sing lagi dicoba angel rezekine, kita berdoa menggunakan asmaul husna. Ya Razzaqu, wahai Allah yang mempunyai sifat maha pemberi rezeki, urzukna, berikan rezeki kepada kami ya Allah, rizqan halalan thayyiban, dengan rezeki yang halal dan baik, dan seterusnya. Maka anjuran-anjuran tersebut adalah bertujuan mengingatkan manusia agar senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah. Fa ilahukum monggo utawi pangeran sira kabeh iku ilahun pangeran wahidun kang sawiji. Falahu monggo iku tetep kedue pangeran, aslimu becik padha pasrah sira kabeh. Ai ma'budukum wahid, maksudnya Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala ini adalah Tuhan semesta alam. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran ketauhidannya sama, pondasi akidahnya sama. Fa'buduhu la syarika lahu, sembahlah hanya kepada Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, la syarika lahu, jangan sekali-kali menyekutukannya. Fa ilahukum ilahu wahid, ini adalah sebuah pembelajaran kagem kula lan panjenengan, supados kula lan panjenengan iki semakin menguatkan tauhid. Sebab umat-umat Nabi terdahulu meskipun mempunyai ibadah ritual yang berbeda,
syariat yang berbeda, akan tetapi akidah keyakinannya sama. La ilaha illallah. Falahu aslimu, hanya kepada Allah lah kulolan panjenengan sebagai hambane Allah diwajibkan untuk berserah diri. Kulolan panjenengan zaman kados ngeten iki, jika melupakan falahu aslimu berbahaya, bisa menjadikan kulolan panjenengan gak kuat mikir kahanan dunia sing koyo ngeten iki. Baru dilihat keadaan ekonomi yang sekarang ini, harga yang tidak stabil, kadang-kadang berambang niku yo luaran, ujuk-ujuk murah, pajak banyak sekali, sekolah juga biaya semakin mahal. Nek tidak dibarengi dengan iman falahu aslimu berbahaya, sepedot pikirannya. Maka kulolan panjenengan itu jika mempunyai pondasi tauhid yang kuat, pasti meyakini apapun yang terjadi dalam kehidupan ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Ayat berikutnya, ma asoba min musibatin fil ardi illa fi kitabim min qabli an nabraha. Apapun musibah yang telah terjadi di dunia ini niku sudah ditulis oleh Allah tenggene buku catatan takdir yang disebut Al-Lauhul Mahfuz. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Nek ngerti ketauhidan sing koyo ngene iki, nek memahami bagaimana pentingnya berserah diri kepada Allah, tujuannya likaila taksau, supaya kulolan panjenengan boten putus asa dengan musibah yang menimpa kita. Wala tafrahu bima atakum, juga tidak terlalu bangga, tidak terlalu merasa bersenang-senang sehingga lupa di saat kita mendapatkan bahagia. Sebab dasare menungso niku nek susah biasane eling, ya. Nek seneng lali. Nggih napa nggih? Maka ayat yang saya baca tadi, likaila taksau alama fatakum. Nek ngerti iman, ngerti bagaimana pentingnya aslimu taslim, pasrah, berserah diri kepada Allah. Tujuannya dua, nek lagi susah sabar, nek lagi seneng syukur. Tujuannya. Ayat berikutnya. Wa in tanawa'at, masih dalam penjelasan tentang ayat ini, Bang. Wa in tanawa'at sarairul anbiya wa nasakhu ba'daha ba'dun fal jami' yad'una ila ibadillah wahdahu la syarikalah. Meskipun di dalam syariat para nabi bercabang dan berbeda antara satu dengan yang lainnya, tetapi mereka disatukan dalam keimanan tauhid, yaitu beribadah, berdoa, berserah diri, memohon hanya kepada Allah. Itu sama. Wa basyir lan becik bebungah sira Muhammad al-mukhbitin ing pira-pira wong kang anteng. Mukhbitin iki menurut pendapat Syekh Mujahid dimaknani al-mutmainnin, orang sing anteng atine. Sebagaimana dalam ayat
ala bidzikrillahi tatma'innul. Wong sing gelem anteng atine niku bakal dibebungah karo pangeran. Maksudnya lha wong sing anteng atine niku apa indikatornya? Pertama, ikhlas. Indikator wong sing mutmainnah ikhlas. Gambaran ikhlas niku ya kita memberikan lewat tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu. Gambaran ikhlas itu tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali hanya mengharap ridho Allah. Diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Indikator yang kedua, hati sing mutmainnah niku sing husnudzon, berpikiran yang positif. Kapan nanti kita berbicara dengan seseorang dia selalu positif pikirannya, ciri-ciri hatinya itu mutmainnah. Tetapi ketika kita melihat berbicara dengan seseorang selalu pesimis dengan apapun, alah balik dari ilmu, alah ulang balik sini, ini ada masalah dalam hatinya. Maka hati sing husnudzon itu penting. Hati yang dipenuhi dengan husnudzon itu semangat hidupnya luar biasa. Tidak pantang menyerah orang-orang yang husnudzon. Jadi makanya saya mengambil pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta. Masalah tua dan muda bukan soal usia, ya, kalau dia mengatakan akan, berarti muda. Saya akan, berarti kan pikirannya masih positif, hidup. Tapi kalau berbicara ben kemarin, biyen aku, terus keliwat, setuwo berarti. Jadi meskipun usianya sudah lanjut, tapi ini berpikirannya jauh ke depan, menyongsong masa depan, berpikiran yang jauh, tidak hanya pragmatis saja. Aku untuk opo, muda berarti. Tapi ini berpikir ke belakang, sing dicerita kok dek biyen kae, nah tua berarti, meskipun masih muda. Wabasyiril mukhbitin, berilah kabar gembira kepada orang yang mutmainnah. Indikator yang ketiga dari mutmainnah, saya lanjutkan setelah tadi ikhlas, husnudzon, adalah qanaah. Qanaah itu nerimo ing pandum. Cara bosone wong Jawa niku akeh berat disyukuri, nerimo, tidak pernah membanding-bandingkan. Dia selalu pandai-pandai menyikapi keadaan, itu sing qanaah. Terus indikator yang keempat adalah tawadhu. Orang yang mutmainnah itu orang yang tawadhu. Tawadhu itu ya rendah hati. Jadi selalu merendah dengan siapapun. Ya ini beberapa indikator hati sing mutmainnah. Karena ini berkaitan tentang ayat wabasyiril mukhbitin, berilah kabar gembira kepada orang yang mutmainnah. Adapun ayat berikutnya ini juga memberikan jawaban tentang mukhbitin itu sebenarnya siapa. Karena di sini menggunakan redaksinya alladzina, niki badal. Badal itu menjelaskan kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya itu masih bersifat umum, kemudian badal di dalam kosa tata bahasa Arab itu menjelaskan kalimat yang umum tersebut. Contohnya gitu, semua murid-murid wajib ke ruang lab IPA, itu masih umum. Nanti terus dikasih badal, murid kelas 7 ya. Yang saya maksud murid kelas 7A. Itu susunan bahasa Arab itu seperti itu. Lah ini
Juga seperti itu, wa basyiril mukhbitin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang mutmainnah hatinya. Siapa mereka? Nah, ini alladzina rupane wong akeh idza dzukiru nalikane disebut sapa Allah wajilat bergetar apa qulubuhum pira-pira atine ay khofat minhum qulubuhum. Jadi orang-orang yang mutmainnah itu orang-orang yang ketika mendengar asma Allah itu hatinya bergetar, mendengar azan, mendengar membaca tasbih, membaca sholawat Nabi, hatinya bergetar. Kadang-kadang yang tadi itu dirasakan orang-orang yang ada di ada di perantauan. Artinya biasanya orang itu sadar itu kadang-kadang ketika dia itu jauh dari rumah dan jauh dari keluarga. Karena gue ngalami ketika di Sumatera itu mendengar azan, terus mendengarkan ayat-ayat dibaca itu terenyuh. Tapi kadang-kadang terenyuhnya kecampur iling omah. Terus jenengan nek teng perantauan. Teng perantauan ya kaya ana takbiran Allahu Akbar terenyuh, tapi tercampur terenyuhnya karo iling omah gitu. Maka sebenarnya manusia itu banyak rasa, perlu disetting agar mampu mempunyai perasaan yang peka, agar kecerdasan emosionalnya ini berkembang. Itu perlu dikondisikan memang betul. Kados ngeten, ketika di Sumatera rata-rata orang Sumatera itu mengakui orang Jawa itu pekerja keras. Sebagaimana Bung Karno mengatakan, berpikirlah seperti orang Minang, bekerjalah seperti orang Jawa, dan berbicara seperti orang Batak. Di nang Sumatera terkenal ini wong Jawa, wah kerja luar biasa. Nek nongol, nek nongene yo. Karena apa? Karena di perantauan. Maka manusia itu makhluk yang penuh rasa. Padha karo santri. Santri ku nek ngaji, kados niki kan dari Bandungan ya, dari Semarang. Nek ngaji di desanya sendiri rasanya biasa, sing ulang anake Pak Like, anake budene biasa, celelekan. Tapi nek wis di perantau nggih, kon merantau tapi ora lu duit ning luru temenanan wajib. Itu. Mana memang makanya nanti dari hal tersebut kan ada beberapa teori dalam pendidikan, seperti ada kegiatan outbound, ada belajar di luar, terus ada latihan dasar kepemimpinan, saya kajian Sabtu Minggu terus diajak kemana. Itu kan tujuannya karena manusia itu makhluk yang banyak rasa, maka perlu dipacu kecerdasan emosionalnya itu dengan situasi seperti itu. Jika terus sing nate merantau kan, merantau waktu itu beli korok waktu jamaah nang masjid. Wah dari terenyuh ya Allah, terenyuh. Nah ya semu karo eling omah. Tapi nek nang omahe dhewe kelihatannya biasa-biasa. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wasabirina lan pira-pira wong kang sabar alama ing atase musibah asobahum kang ngenani ing wong iku mau ai minal masa'ibi tegese ini benar penjelasan dari Ibnu Katsir, tegese dari beberapa musibah-musibah. Jadi termasuk orang-orang sing mukhbitin itu adalah orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Musibah itu macam-macam dan banyak sekali jumlahnya. Napa malih kados zaman kados ngene niki ya banyak musibah yang ditimbulkan dari kerusakan alam. Ada musibah yang ditimbulkan dari kerusakan moral. Winginane cerita niki.
Ada wali santri itu dari Gabus ketipu niku 120 juta. Dia dari kajian Facebook niku terus di inbox dalam nomor telepon dia dihapusi gini, ada area apa yang memiliki, terus ada kecelakaan dan sebagainya, akhirnya ditransfer terus sampai 120 juta. Ini termasuk musibah. Nah, hal-hal seperti ini kan kadang-kadang ditelepon, Pak, ulang ini mana Pak, ditangkap polisi Pak, tolong transfer sekarang. Nek tiang-tiang sepuh sing baru beradaptasi kali HP wali repot. Kados orang-orang sepuh sing nembe nyepeng Facebook atau nyepeng nopo WA, itu kadang-kadang nopo niku lho, malah ra kena pinggir kadang-kadang. Ya, artinya dia tidak mempunyai kemampuan untuk memfilter ini kita nama orang. Kumpulan itu gini nanti, ujung-ujung ditelepon, mengaku saya dari asisten Kementerian Agama bagian ini. Sebentar lagi Pak Direktur saya akan telepon jenengan. Terus ditelepon. Sebentar lagi kasih bagian keuangan menelpon. Panjangnya ajeng untuk bantuan ABD dan seterusnya. Mau ditransfer itu 6 juta sebagai transport pergi ke Jakarta. Tapi 6 juta ini harus dibagi 3 juta untuk saya, 3 juta untuk yayasan nopo khairiyah tegini Rembang. Bang Stilok yang yayasan itu nelpon. Nanti kalau sudah transfer tolong dibagikan ke saya. Nah, jadi itu pas tanggal merah. Boleh terbukti nopo itu namanya transfernya. Tapi nek wong pengalaman ya mesti sudah ibaratnya cara supir itu seperti kono-kono kan bisa membedakan iki editan apa transferan asli kan gini MBD. Oh ternyata editan. Jadi dia mengirimkan bukti cek palsu senilai 6 juta, pulau tiket ngirim 3 juta atau gini yayasan nomor apa? Itu model-model akhir zaman akhir itu kan kata penipuan. Nah kadang-kadang nek lagi kena tipu niku susah. Itu termasuk musibah. Di apa saja sing menjadikan hati kita sedih dan susah itu adalah musibah. Kudu sabar. Sebab pertolongan Allah akan datang bersama kesabaran. Wal muqimis shalah. Wal muqimi ini asal kalimatnya wal muqiminas, ada nun karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Kenapa nunnya dibuang? Karena dimudhofkan. Wal muqimis shalah lan pira-pira wong kang nglakoni shalat. Wa mimma lan setengah saking barang rozakna kang wis paling rejeki sapa kita rum ing wong iku kabeh yungfikuna padha paring infak. Ciri-ciri al-ma'inin al-muhbitin adalah orang-orang yang mau menginfakkan sebagian dari harta bendanya. Minti birrizki ala ahli wa aqaribihim, memberikan nafkah yang baik kepada keluarganya dan kerabat-kerabatnya. Wa fuqaraihim, dan para fakir-fakirnya. Wa ma'aribihim, lan wong kang membutuhkan. Ini penjelasan. Jadi orang-orang muhbidin itu akan diberi kabar gembira oleh Allah dengan adanya nikmat yang luar biasa dari surga. Lah al-muhbidin itu adalah pertama alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang-orang yang bergetar hatinya ketika mendengar asma Allah. Yang kedua wasabirina alama asobah, orang-orang yang bersabar
atas apa musibah yang menimpa mereka. Yang ketiga, wal muqiminas shalah. Wal muqiminas shalah atau ada yang menyebutnya wal muqimis shalah. Ini adalah mereka yang mendirikan sholat. Yang keempat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian dari harta bendanya. Jadi bacaan Al-Quran itu kan ada qiraahnya masing-masing. Yang terkenal qiraah sab'ah. Dalam satu qiraah ada yang membaca wal muqiminas shalah, tapi Hasan Al-Basri lebih membaca wal muqimis shalah. Itu qiraah. Wa yuhsinuna ilal khalqi mahafidatahum ala hududillah, dan juga berbuat baik kepada semua makhluk, tidak hanya kepada manusia, karo hewan yang berbuat baik. Bahkan banyak cerita-cerita para ulama salafus sholih mendapat ampunan dari Allah itu karena ngowahi mangan binatang. Kula lan panjenengan iki kan boten ngertos apa sih amal-amal kita yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, atau sholat, kadang sholat tidak khusyuk. Apakah sedekah kita, kadang-kadang kita sedekah juga berharap sesuatu. Kadang-kadang hal yang sepele. Ada seorang ulama itu di dalam ceritanya menjelaskan ono sijine hambane Allah sing terkenal sholih, ahli ibadah, ternyata ketika meninggal dunia niki mimpi ulama mimpi ketemu karo wong sing sholih, mau takoni Kang menapa piye kabarmu ngono. Kadang-kadang kan mau namine mimpi kan ngoten. Alhamdulillah baik. Amalmu sing ndadekno kowe kepenak nang kono ku apa? Dijawab ngumbeni laler. Lho kok iso? Kowe terkenal ahli sedekah. Dan bagaimana kabarnya tidak diterima? Terus amal-amal yang lain tidak diterima karena tidak ikhlas. Sing ikhlas itu ternyata nate nulis kitab ana mangsi, terus ana laler. Apa ditutul mangsine ana laler kayak sido wis terus nosek ngombe. Lho sepele. Maka sebenarnya kita itu tidak bisa dan tidak boleh membangga-banggakan amal karena mboten ngertos kira-kira amal apa sing kula lan panjenengan iki ndadekno di ngapura karo Allah ini kan tidak ada yang tahu. Terus ada juga cerita dari ulama salafus sholih, ana sijine tiyang perempuan kebetulan niku diipekne karo ulama nanggone weni sing bulat-bulat. Tiang ini kuau nyekeli gombal sesuai. Jadi nanggone weni sing bulat-bulat ndek nyekeli gombal sesuai. Takone yu, kowe kula kono-kono yu. Ya wis anjen aku takdirku iki lagi disiksa pangeran. Lah sing mbok gegem iku apa yu? Gombal sesuai. Apa itu? Gombal iki sing marek sing dadekno aku tidak merasakan panas nanggone api neraka. Iku gombal apa? Gombal biyen tanggamu ape dondong ra duwe kain tak weni gombal sesuai lho, nambah padahal amalnya banyak. Maka kula lan panjenengan itu dilarang untuk merasa cukup dan puas. Kadang-kadang hal sing sepele di dalam kitab Riyadhus Shalihin bahkan ya dijelaskan di zaman Bani Israil ana wong sing juahat, begal, pembunuh bayaran, ternyata itu mendapat ampunan dari Allah ya. Jalanan itu karena ada anjing sing kehausan nunggu di padang pasir, terus wonge sepatune niku dicopot dienggo turun nunggu di napa niku sumur jipuk bayi dienggo ngombene. Sepele.
Maka dari cerita-cerita ini sebenarnya tidak ada yang bisa kita banggakan, gak ngerti. Maka berbuat baiklah yang banyak, termasuk kepada makhluk-makhluk yang selain manusia, kalau hewan, kalau apapun. Walau la daf'ullahi lan lamuno utawi penolake Allah, lamuno ora ana penolake Allah annasa ing manusa ba'dahum bi ba'd, yakti manusa kuwi bakal gawe kerusakan antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya gitu. Andaikan Allah ini tidak mempunyai rasa kasih sayang kepada manusia, ora diawat-awati karo Allah, pasti akan terjadi hukum riba yang sangat mengerikan, yang kuat memaksa yang lemah. Maksudnya itu. Makanya dengan adanya hidup zaman yang damai kadusnya tertinggi, aturan-aturan dibuat dengan segala kebijaksanaan. Ini adalah salah satu sifat kasih sayangnya Allah kepada manusia. Nek ora diawat-awati karo Allah, gak dialang-alangi karo Allah, akan terjadi hukum riba. Naudzubillah. Penjelasannya ayat lau annahu yadfa'u biqaumin an qaumin wa yakufu syururun nas an ghairihim bima yakhluquhu wa yaqduruhu minal asbabi lafasadatil ardu wa ahlakal qawi ad-dhaif. Umpamane Allah niki ora nyayangi karo manusia, tidak memberikan perlindungan kepada manusia, maka manusia itu akan terjadi hukum riba sebagaimana hewan binatang yang kuat memangsa yang lemah. Jadi makanya pulau panjenengan ini kedah syukur. Ya tidak ubahnya atau sama halnya keberadaan pulau panjenengan tengene daratan ini tengene dari ilmu nopo jagat raya itu kan hanya sekitar 30%, lainnya itu kan lautan. Itu pun setiap hari, setiap waktu nek jenengan itu up to date dengan BMKG, setiap nopo bulannya itu ada ribuan kubik nopo gunung es yang mencair. Dampaknya apa? Banjir selotake munggah, segorone nambah apa daratan entek. Lho iki nek ora diwelasi Allah niku ya 70% kali 30% leb lho kok entek. Lah kula lan panjenengan iki iso nang daratan nikmat kepenak niku jalaran ada kasih sayang dari Allah Subhanahu taala. La hutimat yaktine rusak apa suamimu, suami niku gereja. Ai al-ma'abidu as-sighar lirruhban, tempat ibadahnya para pendeta. Wa baya'u wa hiya awsa'a minha wa aktsara abidin. Nek suami itu tempat gereja yang khusus untuk pendeta-pendeta. Nek wa baya'u itu adalah gereja-gereja secara umum. Terus wa sholawatun. Sholawatun itu bukan sholat, bukan. Sholawatun di sini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas al-kanais, artinya tempat-tempat ibadahnya orang-orang Majusi. Terus wa sholawatun wa masajidun yadhkuru fiha ismullahi katsiran yudhkaru fiha. Jadi seandainya tidak ada kasih sayang dari Allah, tempat-tempat ibadah umat apapun ini akan saling merusak maksudnya. Dia akan terjadi perang. Kono rusak kene rusak kono.
dengan adanya kedamaian ini adalah campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi ben manusia itu tidak mempunyai sifat ujub. Sifat ujub itu sifat yang merasa terlepas diri dari kekuasaan Allah. Contohnya gitu, wah untung mau orang aku, ya. Orang biar ujub. Pokok angin dhisik aku melupakan Allah, nah iki ujub. Untung iki yo kipre kok aku ora wah buar tenan. Ini ujub tidak boleh. Karena itu ujub itu melupakan campur tangan Allah. Itu terasa. Qala Ibnu Jarir as-sawabu lahu dimat sawabiur rohban wa bai'un nasara wa shalawatul yahudi wa hiya kanasihum wa masajidul muslimin. Terus allati yadhkuru fiha ismullah katsiran li'anna hadha wal musta'mal al-ma'ruf fi kalamil Arab. Kalimat-kalimat ini ya menerangkan tentang beberapa tempat-tempat ibadahnya orang-orang beragama. Ada disebutkan wau Suame itu adalah tempat ibadahnya orang Majusi. Fabiyaun Nasoro, wasolawatun itu adalah tempat-tempat nek cara sakniki niku senagon niku mine wong Yahudi. Kemudian baru sebutkan masjid-masjid. Ini adalah urutan orang-orang Arab di dalam penyebutan dalam waktu itu ya. Semacam grafiknya wong Arab. Pertama wong Majusi. Wong Majusi itu kan wong sing pagan. Dan ini nyembah geni. Nyembah geni itu berarti levelnya paling bawah. Artinya level paling bawah. Meningkat sithik niku orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu ahli kitab. Dia masih mempunyai beberapa kesamaan karena orang-orang Islam. Jadi mereka juga mengatakan nama Allah dan cerita-cerita Nabi. Kemudian di grafik berikutnya orang Yahudi. Wong Yahudi ini ya lebih di tempat-tempat Yahudi itu penyebutan nama Allah itu lebih banyak daripada di gereja dan lebih banyak daripada orang-orang Majusi. Dan grafik yang paling atas adalah masjid, tempat ibadahnya orang Muslim. Yang di sana paling banyak disebutkan asma Allah dan juga tidak ada unsur-unsur kemusyrikan. Ini grafik. Itu adalah gaya bahasanya orang Arab saja. Di orang Arab itu sebenarnya banding-banding loh. Kayak seperti orang Arab itu nek mengatakan jumlah akeh itu 70. Cara wong Jawa 7 pitung keturunan. Iya, kembang lambene wong Arab maksudnya. Wala yang surunna Allah wala yang surunna lan yaktine nulung sapa Allah Gusti Allah. Allah man ing wong yang suruh kang nulungi sapa Allah ing wong mau. Dalam ayat 40. Oh berarti ini kau meloncat tadi. Meloncat. Jadi kitab tafsir dan tafsir. Oh iya, lompat ini tadi. Sebenarnya. Kadali. Oh begitu. Ayat 40 ya. 37, 38, oh berarti ini. Layanan Allah niku nggih. Mulai dari niku. Niku lompat berarti. Kadarka sakhara. Wal budna nggih. Lompat. Wa basyiril muhbitin terus niki wal budna nggih. Wal budna lan hewan korban
Ja'alna kang dadiaken sapa ingsun ha ing korban lakum kedue sira kabeh min sya'airillah setengah saking syiar-syiare Allah. Allah Subhanahu wa taala niku menjadikan hewan kurban sebagai salah satu syiar-syiar agamane Allah. Jadi pas hari raya Idul Adha banyak hewan kurban. Kurbane sing api-api kaya kurbane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek korban mesti wedhuse sing bagus, sing sumune napa niku loro kuat, lah kok sing lemu, sing harganya mahal. Itu kan akan menjadi syiar. Akan menjadi syiar tersendiri untuk umat Islam. Kemudian lakum fiyya, terus wal budna ja'alnaha lakum fiyya. Lakum iku tetep kedue sira kabeh fiha ing dalam hewan kurban iku khairon ana kebagusan. Jelas. Jadi intinya dari beberapa kesimpulan ini, pertama walikulli ummatin, setiap umat Allah berikan kepada mereka hari raya. Umat Islam cukup hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Terus dengan adanya syariat Idul Adha, ada syariat haji, ada syariat hewan kurban, itu bertujuan agar manusia memperbanyak zikir kepada Allah. Terus kesimpulan yang ketiga, fa ilahukum ilahu wahid falau aslimu, bahwa ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi sama, yaitu ibadatullah wahdahu la syarikalah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan kepada apapun. Yang keempat, wabasyiril mukhbitin, berilah kabar gembira kepada orang mukhbitin, orang yang mutmainah hatinya. Siapa mereka? Satu adalah orang yang ketika mendengar asma Allah bergetar hatinya. Dua, orang yang sabar atas segala musibah yang menimpanya. Tiga, orang yang mendirikan sholat. Empat, orang yang membayar zakat dan infak. Terus wal budna ja'alnaha lakum min syairillah lakum fiha khair fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf. Dengan adanya kurban-kurban, memperbaiki hewan kurban dengan hewan-hewan yang bagus, yang harganya mahal, ini akan menjadi syiar-syiar tersendiri untuk agama Allah. Kemudian penyampaian tafsir Ibnu Katsir pada malam hari ini semoga bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan, termasuk melompati ayat iki wae. Lem malik niku keberan gitu. Malike keberan. Ini rodok melompat. Nggih, nuwun pangapunten. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.